pada awalnya saya mengira bahwa kekuasaan Allah itu hanya yang baik-baik saja. Kalau tidak baik, itu bukan kekuasaan Allah. Padahal saya yakin, saya percaya, saya beriman kalau Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi saya meyakini, saya mempercayai, saya mengimani kalau baik itu berasal dari Allah, kalau buruk itu berasal dari setan, dari iblis katakanlah. Lama-lama saya jadi berpikir, merenung, dan setelah mengetahuinya, saya tertawa sendiri. Ternyata lucu. Bagaimana tidak lucu? Lawang saya mempercayai, meyakini, bahkan mengimani bahwa Allah itu esa. Artinya Allah itu tunggal, satu, tidak dua. Tapi di sisi lain, saya juga mempercayai, meyakini, mengimani kalau baik itu dari Allah, kalau buruk itu dari setan, dari iblis. Kan lucu. Lucunya seperti ini. Kalau baik itu dari Allah, buruk itu dari iblis, dari setan, berarti kan Allah itu nggak esa, Tuhan itu nggak esa, Tuhan itu nggak satu, Tuhan itu ada dua. Satu, Tuhan yang berkuasa tentang kebaikan yaitu Allah, dan yang kedua, Tuhan yang berkuasa tentang keburukan yaitu iblis atau setan. Coba Anda pikir, lucu kan? Bagi saya, Allah itu maha segalanya, tanpa terkecuali. Dan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendak Allah. Dan apapun itu yang menjadi kehendak Allah adalah benar. Hal ini kalau kita kupas, berarti Allah itu bukan suatu hal yang baik-baik saja. Hal yang buruk pun tetap Allah. Semuanya, segalanya adalah milik Allah, kehendak Allah, dan hanya akan kembali kepada Allah. Konyolnya lagi, Allah itu maha jahat loh. Mungkin Anda akan menolak kalau saya mengatakan bahwa Allah itu maha jahat, Allah itu maha kejam. Bagaimana tidak jahat? Bagaimana tidak kejam? Saya beritahu buktinya. Menurut yang Anda ketahui, ada berapa banyak bencana alam yang menghancurkan semuanya tanpa terkecuali?
semua bencana alam yang terjadi di dunia ini, menurut saya itu bukan peringatan dari Allah, tapi itu kuasanya Allah. Itu loh kuasanya Allah. Adakah yang mampu mencegah kekuasaan Allah itu? Tidak ada, bukan? Itu bukan peringatan, tapi itu bentuk kuasanya Allah. Coba Anda pikir, betapa kejamnya Allah, betapa jahatnya Allah. Tak kala Allah menunjukkan kuasanya, tidak peduli itu masih bayi, tidak peduli itu tidak berdosa, tidak peduli itu indah, tidak peduli itu apa saja, semuanya dihancurkan. Semuanya dihancurkan, semuanya dimusnahkan. Itu loh kekuasaan Allah. Maka berhati-hatilah, jangan asal. Karena jika Allah itu menunjukkan kuasanya, tidak peduli siapa Anda. Bukti yang kedua, menurut yang Anda ketahui, ada berapa banyak jumlahnya orang miskin di dunia ini? Ada berapa banyak orang miskin yang dibuat sakit oleh Allah, lalu masuk ke rumah sakit, di rumah sakit dia disia-sia, tidak segera ditangani oleh dokternya, diremehkan, bahkan dipermainkan. Coba Anda pikir, betapa jahatnya Allah, betapa kejamnya Allah. Orang miskin yang dibuat sakit, yang dimasukkan ke rumah sakit, yang di rumah sakit disia-sia, itu belum tentu orang berdosa loh. Belum tentu orang jahat. Tapi dalam kenyataannya, mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami sakit, mereka masuk ke rumah sakit dan disia-sia di rumah sakit. Bahkan konyolnya lagi, dilalap dan dimusnahkan oleh bencana alam yang terjadi. Itu bukan peringatan dari Allah, tapi itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Bahwasanya Allah itu terlepas dari semua ikatan. Anda pikir saja itu. Untuk Anda yang berprofesi sebagai dukun atau paranormal, seberapa sering Anda mengalami kegagalan dalam membantu seseorang, menolong seseorang, menyembuhkan suatu penyakit misalnya, tapi tidak sembuh? Atau membantu masalah orang, tapi tidak selesai, tidak terbantu? Untuk Anda yang berprofesi sebagai pedagang, seberapa sering Anda mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan? Untuk Anda yang berprofesi sebagai petani, pembisnis, dan lain sebagainya, seberapa sering Anda mengalami kegagalan? Seberapa sering Anda mengalami jatuh bangun?
yang berujung lelah, capek, pusing, kecewa, stres, bahkan sakit. Seberapa sering Anda mengalami semua itu? Dan itulah bentuk ketidakkekuasaan kita. Itulah wujud dari kelemahan kita sebagai manusia. Kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Kita hanya sebatas manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Dengan bencana demi bencana, dengan kegagalan demi kegagalan, tidak takutkah kita? Tidak capekkah kita dengan semua itu? Masihkah kita merasa wah? Membanggakan diri? Kalau Anda masih merasa mampu dan belum capek, silahkan, teruskan, lanjutkan. Dan Anda akan tetap mengalami nol, pusing, stres, gagal, dan gagal lagi. Tapi untuk Anda yang sudah merasa capek, merasa letih, merasa lelah dengan semua itu, jangan buang waktu Anda. Segeralah bertobat. Menyerahlah kepada Allah. Katakan kepada Allah bahwa aku telah bertobat, bahwa aku telah kapok, tidak akan mengulangi semua itu. Dan di saat Anda kapok, di saat Anda bertobat, di saat Anda menyerah kepada Allah, Anda akan tahu sendiri apa yang akan terjadi. Allah akan berbuat untuk Anda. Bahkan Allah akan rela menjadi pembantu Anda, menjadi kedibal Anda untuk semua dan segala masalah Anda. Kurang apa coba? Kurang apa? Semua dan segalanya milik Allah, bukan selain Allah. Kita hanya disuruh beriman. Kita hanya disuruh beriman. Dan Allah akan menjadi pembantu Anda. Kurang apa? Allah tidak pernah meminta Anda untuk begini, begitu, dan lain sebagainya. Enggak pernah. Allah tidak pernah melarang Anda melakukan itu, ini enggak pernah. Allah tidak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Allah. Kalau kita membutuhkan Allah, kita harus beriman. Iman itu apa? Iman itu sederhana, gratis,
nggak ribet. Iman itu pasrah kepada Tuhan, menerima Tuhan, mempersilahkan Tuhan, merasakan Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu saja. Susahnya di mana? Sulitnya di mana? Lawang cuma pasrah, menerima, mempersilahkan, merasakan, menebar cinta kasih sayang Tuhan. Letak sulitnya di mana? Letak susahnya di mana? Letak rumitnya di mana? Anda kan mengaku beriman, ya kan? Anda kan mengaku beriman kepada Allah. Kalau dibilang nggak beriman kepada Allah, Anda marah besar. Itu menandakan bahwa Anda benar-benar mengaku beriman. Lah, yang namanya beriman itu adalah pasrah kepada Allah, menerima Allah, mempersilahkan Allah, merasakan Allah, menebar cinta kasih sayangnya Allah. Anda sudah seperti itu belum? Kalau Anda belum seperti itu, berarti Anda belum beriman, berarti Anda tidak beriman. Pantas saja Anda pusing, pantas saja Anda bermasalah, pantas saja Anda sakit, pantas saja Anda gagal. Lawang tidak beriman, artinya bukan Allah yang berbuat, tapi kebodohan Anda sendiri. Para saudara-saudariku sekalian, juga kadang dinasihati. Berpuluh-puluh tahun kita mengaku beriman, merasa beriman, tapi dalam kenyataannya kita belum beriman, kita tidak beriman, karena kita belum pernah pasrah kepada Allah, kita belum pernah menerima Allah, kita belum pernah mempersilahkan Allah, kita belum pernah merasakan Allah, bahkan kita belum pernah menebar cinta kasih sayangnya Allah. Sebab itu, mulai sekarang, daripada kita konyol, daripada kita pusing, daripada kita stres, mengalami kegagalan-kegagalan, masalah, dan semuanya bahkan tergilas oleh dahsyatnya, kejamnya sebuah bencana, lebih baik sesegera mungkin kita beriman, yaitu pasrah kepada Allah, menerima Allah, mempersilahkan Allah, merasakan Allah, menebar cinta kasih sayang Allah. Dan dengan iman, Allah akan selalu bersama kita. Para sedulur dan para kadang kinasiku sekalian, jika kita selalu bersama Allah, kita senantiasa bersama Allah dalam segala dan semua hal, sungguh tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya indah, semuanya berkah, semuanya membahagiakan. Sebab itu, jangan buang waktumu, jangan buang kesempatanmu dengan sia-sia. Capeklah dengan semua kegagalan-kegagalan itu. Capeklah dan segeralah menyerah. Segeralah beriman kepada Allah. Dalam arti pasrah kepada Allah, menerima Allah, mempersilahkan Allah, merasakan Allah, dan menebar cinta kasih sayang Allah kepada apapun, siapapun, dan dimanapun. Hanya dengan itu kita bisa, hanya dengan itu kita mampu. Tanpa menyertakan Allah, sungguh kita ini tidak memiliki kuasa apapun. Hanya Allah, hanya Allah. Sekali lagi, hanya Allah. Segeralah
saya sudah bertobat. Sungguh, saya sudah bertobat. Saya sudah kapok. Karena itu, saya pasrah kepada Allah. Saya menerima Allah. Saya mempersilahkan Allah. Saya merasakan Allah. Saya menebar cinta kasih sayangnya Allah. Karena saya tahu, hanya itu yang bisa saya persembahkan kepada Allah. Selain itu, sungguh saya tidak kuasa apa-apa.